Ya, oke. Bismillah, kita mulai. Saya janji tadi kita mulai apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Oke, ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah di sini. Rumus dakwahnya Sunan Kalijaga ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijaga. Berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang Timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu. Jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijaga punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, tidak kesusu dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang seneng. Maka pelan-pelan, ojo dipeksa, apalagi diamuk, dipentungi, biar Islamnya benar. Tidak bisa. Tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi. Yang ada dia ingin balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijaga ya ndak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, ndak apa-apa. Misalnya adat-adat yang ndak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah ya diubah aja, ndak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang susah diubah, jangan kesusu. Prinsipnya dua rumusnya, tutwuri handayani dan tutwuri hangiseni. Tutwuri handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh taman siswonya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu tutwuri hangiseni. Tutwuri hangiseni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis kematian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya. Misalnya kalian pindah kos-kosan, ada orang kalau ada bayi terus ngumpul ngobrol ngerokok nggak jelas, ngobrol ngalung ngidul, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Cuma sambil tutwuri hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk. Itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang dilokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja. Ya nggak jadi dakwah, yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? Wong wis apik, dakwah itu ke yang jelek. Maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian saya tidak percaya. Ya, kok kalian lokalisasi kok ke sana? Dakwah, Pak. Tidak percaya aku. Ngajari tahajud itu loh, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus tidak nganggu. Ya, jadi mereka ini tutwuri hangiseni, diisi sidik-sidik. Ya bayangkan ya, saya bayangkan misalnya
Orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Nggak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dewe. Lama-lama bisa bubar itu, nggak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi. Jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah, itu strateginya Sunan Kalijogo. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijogo masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu. Itulah tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu loh. Oh, ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna, kan orang mikirnya ke sana. Oke. Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti, Sunan Kalijogo menunjukkan, wah aku ya iso sakti, bahkan lebih dari mereka. Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi. Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab. Orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya, masuk dengan Al-Quran. Punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam. Enggak. Ditarik pakai Quran. Yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak keruh. Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya bisa mati. Nggak jadi ngambil ikan. Bahkan dai-nya juga bisa ikut mati. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh, yang korban, kamu sendiri bisa juga jadi korban. Maka mancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kalijogo. Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri. Nanti ada Giri Prapen itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah, asal konsisten dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijogo lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa. Dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kalijogo. Yang tadi nama Kalijogo ini juga sebenarnya kontroversial. Ada yang bilang karena disuruh nunggui tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Ini yang banyak orang kritik. Masa cuma nongkrong di pinggir kali wae dadi wali. Kan banyak yang kritik gitu ya. Nah, sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolisme yang harus kamu baca secara konotatif. Kalau istilah Kalijaganya sendiri, ada yang bilang karena setelah nanti Sunan Kalijogo ini setelah berguru ke Nabi Khidir kan pulang itu. Pulang itu dia nggak balik ke Tuban tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit 2 sungai. Dan menurut ceritanya masyarakat, di antara kisahnya Sunan Kalijogo di sana itu kegemarannya Sunan Kalijogo itu kungkum di sungai. Kungkum ngerti ya? Ya, jadi berendam di sungai. Nah itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai desa Kalijaga, Sunan Kalijogo. Kapan-kapan silahkan ke sana. Masih ada petilasannya, masjidnya masih ada. Di sana ada mitos tentang kera. Jadi kera di sana itu kalau hari biasa itu di mana-mana ketemu kalian kera, tapi kalau hari Jumat tidak akan ketemu. Kamu cari di mana saja tidak akan ketemu. Nah, itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya sholat Jumat
diperintah sholat, diminta-minta sholat Jumat, sampai Sunan Kalijaga sendiri menemui mbok kamu sholat Jumat, dia tidak mau. Akhirnya Sunan Kalijaga jengkel, terus balik badan sambil bilang, sing ra gelem sholat yo kaya monyet, kaya bedes. Nah, akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah kera di sana itu 77 dan nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kalau hari Jumat berkurang 1. Nah, yang tadi dikutuk oleh Sunan Kalijaga ini jadi manusia terus sholat Jumat, tapi Jumat balik lagi jadi kera. Ya, nah itu mitos-mitosnya. Yuk bacalah secara konotatif. Jadi ya itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu. Tergantung kita membacanya. Oke, itu strategi dakwahnya. Kita masuk ke simbolisme ya. Dewa Ruci. Dewa Ruci itu, ini kisahnya salah satu Pandhawa. Pandhawa itu, saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijaga di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pandhawa yang kedua, Werkudara, itu dihapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pandhawa yang ndak cerdik, ndak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun ndak masuk akal, dia berangkat. Berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tikbrasara dan hutan Reksamuka. Di sana dia tidak nemu air, ketemu 2 raksasa, namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia, tapi nggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya Resi Durna. Resi Durna heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas, tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi Durna, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra, jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusi sama Resi Durna, tapi dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga, namanya naga Amburnawa. Makanya mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Werkudara yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi masih bingung Werkudara. Terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai, dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Kan Werkudara bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci, masuk aja. Dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya. Detailnya, uraiannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat, dia akan paham. Oh, mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu dulu, ini simbolnya ini, itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti. Diajari wahdatul wujud, kita harus ittihad sama Allah, pening. Tapi kalau pakai Dewa Ruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin sementara akalnya nggak nyampe, dia hanya cerita biasa.
Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. Sementara wawasanmu belum nyampe, ya dia cuma lagu anak-anak biasa aja. Tapi nanti ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh, bacalah, selalu nyuruh kita, pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah. Belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini. Ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun. Karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. Minal mahdi ilal lahdi. Oke, simbolismenya itu ya. Itu saya tulis di situ. Kalau kisah Dewa Ruci ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnunggaling Kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuka, Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau Kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, Kamulyan itu kekayaan spiritual, status sosial. Orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat, mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci, ilmu sejati. Itu nanti simbolismenya. Kapan-kapan kita bedah lebih detail. Saya ingin masuk ke ininya. Ini bekal bagi Werkudara untuk nyari ilmu sejati, untuk bisa menaklukkan raksasa sama menaklukkan naga. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua legowo. Yang ketiga nrimo. Yang keempat anurogo. Yang kelima eling. Yang keenam santoso. Yang ketujuh gembira. Yang kedelapan rahayu. Terus wilujengan, marsudi kaweruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Rada abot iki ketoke. Ya, satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga ndak ruming. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah. Itu legowo. Punya apa saja tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang. Dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya tidak apa-apa. Legowo aja. Ya, itu namanya legowo.
Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Ndak menyesal, ndak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Ndak punya uang, diterima aja. Ndak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerimo. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Ndak boleh sombong. Ndak boleh aku. Ndak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eling, minum ya minum aja, haus ya Pak, kan gitu. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati enggak boleh stres, enggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu nggak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu nggak rilo, nggak legowo, nggak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak. Nggak mencurang, nggak sumpek, suntuk. Diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana Thomas kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya nggak enak terus. Nggak ceria. Hidup jadi beban. Nggak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu itu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu.
Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting, ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak pepet karena nggak ada uang, ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang, ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang, ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Iya. Lo kan gampang, ya. Tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Ya kalau ada yang nagih marah-marah, ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh, kok berat. Oke, terus sehat ya badannya. Baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok. Tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi wis nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir, ngurang-ngurangi. Ndak boros, ndak kakean turu, ndak kakean makan, dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan lawannya. Mengurangi kan ngeluih-ngeluih, ndak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa aja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar nggak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya wis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Oke, dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting.